Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang. Saudaraku, marilah kita bersama menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya dengan kasih setianya atas kita. Saya undang saudara untuk berdiri. Kita memuji bila kulihat bintang. Kita berdoa. Sungguh besar Engkau Allahku, ya Tuhan. Itulah yang menjadi pujian jiwa kami saat ini, Tuhan. Ketika kami merasakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami merasakan kasih karunia-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dan ketika kesetiaan-Mu tidak pernah henti untuk tetap menjaga dan memelihara kami, ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, di dalam segala pujian dan doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, kami berlutut memohon kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, untuk boleh memperdengarkan suara-Mu, ya Tuhan, untuk boleh menyatakan segala kehendak-Mu melalui pemberitaan firman-Mu saat ini. Mampukan hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, sehingga hanya kebenaran-Mu lah saja yang boleh diucapkannya. Serta jadikanlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia saja, tetapi juga menjadi pelaku yang setia daripada firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan Alkitab kita. Maleakhi pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai 14. Maleakhi pasal yang ke-1 ayat 6 hingga ayat 14. Firman Tuhan berkata, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar di atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik?
firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkan, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah peribahasa yang mengatakan tidak akan ada asap jika tanpa ada api atau tidak ada api. Biasanya kalau ada asap pasti bersumber karena ada apinya. Dan peribahasa ini saudara-saudara mau menekankan tentang sebab dan akibat, bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada penyebabnya. Dan itu juga saudara-saudara yang kita lihat dalam bacaan kita saat ini. Kalau kita baca pada ayat yang 14 tadi tentang dikatakan terkutuklah penipu, dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Maleaki tentang kemarahan Tuhan kepada umat pilihannya. Pertanyaannya saudara-saudara, kok Tuhan marah kepada umat pilihannya? Apa masalahnya? Kan kita tahu Israel adalah umat pilihan Allah. Mereka dipilih karena Allah mengasihi mereka. Dan biasanya saudara-saudara, kalau seseorang mengasihi orang lain, tentu dia tidak akan pernah marah. Tetapi kenapa sampai Tuhan marah kepada bangsa Israel? Ini yang menjadi masalah saudara-saudara dalam bacaan kita saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca pada pasal pertama ayat yang kedua dikatakan, aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi engkau berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Tuhan menyatakan bahwa dia mengasihi bangsa Israel. Tetapi malah bangsa Israel mengatakan dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami Tuhan. Sebuah pertanyaan
yang bodoh. Karena pada dasarnya saudara-saudara, Israel tidak melihat tentang latar belakang sejarah kehidupan mereka. Siapa mereka? Tidak lebih bangsa-bangsa yang hina di antara bangsa-bangsa lain, budak. Tetapi kemudian ketika mereka mendapatkan kasih Allah, Allah memberikan kepada mereka kelepasan. Allah menyatakan kebebasan kepada mereka bangsa Israel, memberikan kemerdekaan dari bangsa budak menjadi bangsa merdeka. Terus kemudian kasih Allah tetap dinyatakan, Allah tetap memelihara, Allah tetap menjaga, Allah tetap melindungi mereka, dan bahkan Allah memberikan sebuah janji untuk hidup di dalam tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Apakah itu belum cukup tentang pernyataan kasih Tuhan kepada bangsa Israel? Dan ketika bangsa Israel mereka hidup dalam pemulihan dari Tuhan, pada saat mereka sudah lepas dari tanah Babel, pada saat itu saudara-saudara, yang diinginkan Tuhan adalah supaya mereka kembali hidup dalam identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Supaya mereka tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu? Ketika mereka ingin menyatakan diri sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mereka melakukan ritual keagamaan mereka. Penyembahan mereka lakukan. Mereka juga memberikan kepada Tuhan persembahan korban bakaran. Tetapi sayangnya saudara-saudara, sangat disayangkan, persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan bukanlah persembahan yang layak, yang diperuntukkan kepada pencipta mereka. Tetapi justru persembahan yang tidak layak. Dikatakan pada ayat yang ke-7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Melalui Nabi Maleaki, Allah membandingkan perlakuan mereka kepada Tuhan dengan perlakuan mereka kepada bupati pada saat itu. Apakah seorang bupati mau menerima persembahan yang cacat? Tentunya tidak. Tetapi justru kepada Tuhan yang posisinya lebih besar dan lebih utama dari seorang bupati, malah mereka melakukan persembahan yang cacat dan hina, yang tidak layak untuk diberikan di atas mezbah persembahan. Dan ini dikatakan oleh Allah sebuah penghinaan. Dengan tegas dalam suara kenabiannya, Maleaki mengatakan, terkutuklah penipu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Maleaki ingin mengatakan kepada bangsa Israel, pada saat itu para imam adalah penipu-penipu rohani yang mereka melakukan penyembahan kepada Tuhan di dalam kepalsuan mereka. Dan itu berakibat dan berdampak pada kehidupan umat pada saat itu. Dan pada akhirnya kita tahu, ketika Allah marah, bukan hanya mereka kehilangan damai sejahtera Tuhan saja, tetapi mereka mendapat kutukan dari Tuhan. Dikatakan, terkutuklah penipu. Kehilangan damai sejahtera dari Tuhan adalah situasi dan kondisi yang amat menyakitkan bagi umat percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita mau diajak untuk melihat dalam kehidupan kita. Yang pertama, sesungguhnya Allah sangat mencintai bangsa Israel. Dan juga Allah sangat mencintai saudara dan saya.
di dalam kehidupan beriman kita yang juga adalah umat pilihan Allah. Ketika Allah memilih kita, bukan berdasarkan dari kelayakan kita, bukan berdasarkan dari kehebatan kita, tetapi karena Allah melihat dengan penuh kasih, menyatakan anugerahnya kepada kita di dalam diri Yesus Kristus dan melayakkan kita untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan segala kekudusan dan kesucian yang Tuhan berikan melalui karya dan pengorbanan Kristus. Dan di dalam pemilihan tersebut, saudara-saudara, Allah menyatakan cintanya kepada saudara dan saya dengan cara tetap memelihara dan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan itu semua Allah lakukan karena Dia mengasihi kita. Dan ketika kita sudah merasakan semuanya itu, saudara-saudara, Allah tidak pernah menuntut banyak dalam diri hidup kita. Allah hanya ingin kita mengutamakan Dia dalam hidup kita dan menyembah Dia melalui kehidupan beriman kita, melalui penyembahan dan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Namun yang seringkali terjadi di sini menjadi masalah, saudara-saudara. Kita lihat tentang penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ritual-ritual keagamaan yang selama ini kita laksanakan di hadapan Tuhan. Apakah ritual-ritual keagamaan itu adalah murni dari ketulusan hati dan iman kita? Sebagai bukti bahwa kita juga mengasihi Tuhan dan ingin tetap terus berada di dalam kasih Tuhan. Tapi sayangnya saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen yang melakukan ritual keagamaannya hanya sebagai satu hal formalitas belaka saja. Hanya sebagai satu hal rutinitas saja. Tanpa didasari dengan hati yang tulus karena dia benar-benar mengasihi Allahnya. Dan ini yang harus kita rubah. Ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar kita mau menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen saja, tetapi karena wujud kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, Allah juga menyoroti melalui Nabi Maliaki tentang apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel yang jelas-jelas dikasihi Tuhan melakukan penipuan secara rohani. Mereka mengelabui orang banyak. Para imam mengelabui umatnya dengan cara memberikan persembahan yang tidak layak, yang bercacat, yang tercemar. Dan pada saat itu saudara-saudara, mungkin banyak orang yang tidak melihat apa yang dipersembahkan oleh mereka. Tetapi Allah melihat dan Allah sangat jijik dengan apa yang mereka telah lakukan. Sehingga dikatakan mereka adalah seorang penipu rohani. Demikian juga yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang beriman, saudaraku. Saat ini, di dalam identitas kita sebagai umat pilihan Allah, ketika kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita, Allah memelihara kita dan Allah selalu memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kita, dan ketika kita juga diminta Tuhan untuk menyatakan kasih kita kepada Allah melalui setiap penyembahan kita kepada Tuhan dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Persembahan apa yang telah kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan cinta kasih kita di hadapan Allah. Jangan kita pernah menipu Allah dengan mengelabui dan menutupinya kebobrokan hidup kita hanya dengan ritual-ritual yang menjadi rutinitas. Selama ini kita lakukan. Mungkin orang lain melihat betapa salehnya kita. Mungkin orang lain melihat betapa kudus dan rohaninya diri kita. Tetapi Allah melihat
ketika kita hanya mengelabui mereka, Allah melihat semuanya itu dan Allah tidak akan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Mari saudaraku, melalui bacaan kita saat ini, kita mau diajak untuk melihat pada ayatnya yang ke-14. Ayat ke-13 dikatakan, kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Persembahkanlah dan nyatakanlah kasih kita kepada Allah melalui persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan penyembahan yang disukai oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Mari puji Raja Surga. Kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Inilah hidup kami Tuhan, yang ingin kami jadikan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai wujud bahwa kami mencintai Engkau Tuhan. Dan kami ingin tetap terus memuliakan Engkau ya Bapa, dengan segala ketulusan hati dan iman kami. Jauhkanlah daripada kami Tuhan sikap menjadi orang-orang penipu rohani yang seringkali menutupi diri kami dengan kebiasaan-kebiasaan dan rutinitas keagamaan kami Tuhan. Tetapi kami tidak sertai dengan hati yang tulus, dengan sikap yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk mengubah diri kami. Tolonglah kami untuk boleh kami menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang Tuhan. Melalui sikap hidup kami yang baik dan benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang Kau nyatakan kepada kami Tuhan. Di dalam kebersamaan kami, keluarga demi keluarga ya Bapa, kami merasakan kehadiran-Mu yang selalu memberikan berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, sehingga pada saat ini Engkau masih percayakan kami, keluarga kami hidup dalam damai sejahtera-Mu. Dengan tubuh jasmani yang tetap sehat dan kuat, dengan iman percaya yang tetap diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan, dengan kekuatan untuk kami boleh tetap bangkit di dalam keterpurukan kami, dengan sukacita yang Kau nyatakan, ganti segala kesulitan dan duka cita yang kerap kali kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, dan biarlah keluarga kami tetap menjadi keluarga yang selalu dipakai oleh Tuhan, menyatakan damai sejahtera melalui sikap hidup kami yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Dan biarlah keluarga demi keluarga boleh sama-sama saling mendukung di dalam setiap doa dan upaya pelayanan kami, untuk boleh
memberikan kehidupan persekutuan jemaat kami ini bertumbuh dan berkembang di dalam iman percaya kami Tuhan, untuk boleh saling melayani, saling mengasihi, dan saling membangun di tengah-tengah persekutuan ini ya Bapa. Tolong kami Tuhan, ketika kami berada di dalam pergumulan, kuatkan serta mampukan kami menghadapi semuanya itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk setiap pekerjaan dan karya yang kami lakukan di tengah-tengah panggilan dan pengutusan Tuhan, baik di dalam keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah pekerjaan kami, di dalam masyarakat kami Tuhan. Tolonglah kami melakukan semuanya itu dengan baik dan benar di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa mengucap syukur karena Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang boleh turut serta ambil bagian dalam mempersiapkan ibadah ini terjadi. Baik presbiter, organis kantoria, tim multimedia, karyawan dan karyawati kantor, serta juga ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang selalu setia ikut ambil bagian dalam peribadahan ini ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan, karena kami melakukannya dengan segala ketulusan hati dan iman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami, serta terimalah doa permohonan kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 33 sampai 34 yang menyatakan, "Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya.
Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Saudaraku, hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Serahkan pada Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan serahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan berkati.